September is back. S for sex. Sad. S for suram. S for no smile. Tapi S for screwy living. Di bulan anxiety ini, bro, di bulan merenung. Halo the people in the world, balik lagi di Open Facebook edisi September. Dari mulai yang cinta, pekerjaan, family, pokoknya menggambarkan nasib Anda suram. Di facebook.com/korigor, klik mention. Nah, kita baca nih September cerita-cerita keren. Again, bitches. Update di bulan ini belum ada sih bro ya. Ya paling ya hal-hal yang apa ya, ya sad aja gitu, paling kelabu, hujan. September ini memang pas banget dengan vibe-nya September karena hujan. Dimana-mana hujan, plafon rumah gue baru diaci lagi gitu, di semen, takut bocor gitu. Karena takut kayak rumah kalian gitu kan. Jadi karena hujan aku antisipasi gitu, bocor-bocor walaupun cuman setengah inci itu harus ditambal gitu bro ya. Karena memang kadang retakan kecil membuat kehancuran yang besar. Itu bro, jadi harus ditambal apapun gitu. Seperti itu ya, bacot korigor langsung aja. Halo bang, kebetulan mumpung lagi September. Nah, anjing panjang goblok. Aduh males kamu taka, ini panjang kayak bikin cerpen lu. Gue mau cerita sama lu, mohon maaf kalau tuh kan, diam. Jadi gue punya cewek bang, sekarang gue LDR. FYI, I don't wanna know bro. Gue pacaran sama dia dari SMA dan hubungan gue udah berjalan 2 tahun. Oke, langsung ke intinya. Nah ini gitulah, udah intinya aja. Baru-baru ini sekitar 3 hari lalu gue dapat berita bahwa ternyata cewek gue ini pernah bohong. Oke, kalau dia mau main sama teman-teman ceweknya, karena dia kasih gue bukti pap lagi sama teman-teman ceweknya. Ternyata, nah ini nih, ternyata nih kebenarannya nggak seperti itu. Ternyata dia bohong sama gue. Bohong. Dia pergi ke klub sama om dari temen dia. Jadi dia punya temen cewek yang emang suka dugem mabok dan sama om. Dan dia diajak sama temen ceweknya itu. Oke, gue paham sketsanya itu ya. Sebenarnya mungkin temen cewek lu itu kayak belum terlalu deket, mungkin ketemu sekali doang, diajakin lagi dugem. Kayaknya kalau sendiri kurang, ngajaklah pacar lu. Itu skemanya begitu kayaknya deh. Dan cewek lu tuh hayu. Nah itu tuh di situ loh Blay. Ahui. Nah om-omnya ini kenapa gak ngajak gua gitu, bilangnya adiknya. Dan gua gak tahu entah apa yang dia pikirin untuk terima. Belum beres sampai situ, dia ke klub mabuk-mabuk, minum-minum. Oke, dan yang paling bikin perasaan gua hancur, setelah beres dari klub ternyata dia pulang sama cowok lain. Nah itulah, itu tujuannya memang. Dan dia bawa cowok itu masuk ke kamar kosnya, dia ciuman. Anjing, kok lu bisa tahu sih, aneh banget, tolol. Kok lu bisa tahu sih? Terus lu gimana dengernya gitu Blay? Kan lu pasti lu tanya dong, lu ngapain aja? Cumu ini mas. Kok mas ya? Cumu ini yang, aduh sakit juga itu Blay. Dia dipegang-pegang dan bahkan dia hampir meniduri. Oke, saking kagetnya gue gak bisa nangis. Gue terdiam, seluruh badan gue gemeter. Gue bingung, gue gak bisa ngapa-ngapain karena jauh. Gue mencoba bertahan sama dia, berharap ke depannya bakal baik-baik saja. Itu udah gak baik-baik saja atau tolol. Aneh banget lu. Karena gue tahu dia aslinya gak kayak, dia aslinya kayak gitu. Itu udah harus gue patahin, dia aslinya kayak gitu. Bukan aslinya kayak gitu, cuman mau mencoba experience baru sama hal-hal yang belum dia coba. Oke, lanjut. Dia aslinya gak kayak gitu, dia baik-baik aja selama ini sama gue. Tapi karena terbawa sama temen yang anjing, anjir, jadi terbawa melakukan hal seperti itu. Dan gue gak tahu kenapa meskipun gue udah tahu ternyata dia melakukan hal seperti itu, gue masih ngerasa gue gak bisa ngelepasin. Gue gak rela dia sama cowok lain. Gue udah terlanjur, bullshit lah. Gue udah terlanjur sayang tuh, bullshit. Ini dari tadi gue udah menjawabi semua per statement ya, biar cepet gitu. Kalau gue baca dulu langsung gue komentarin kan agak panjang. Aduh terlalu klise gitu, jawaban lu terlalu klise. Dia sudah mengkhianati lu gitu loh men. Kalau ngomongin kebaikan, jasa, semua orang baik. Semua orang pasti kalau pernah berinteraksi yang cukup panjang, pasti punya jasa. Tapi khianat itu loh, pengkhianatan itu loh yang sulit. Kak, khianat. Kak, kurs gitu loh. Kurs. Aduh, gak bisa yang kayak gini gitu bro. Aduh, jangan kamu taka. Aduh, kamu tuh
gue sampai kesel nih anjing. Mungkin dia memang mau coba-coba dunia baru atau pengalaman baru. Cuman kan dia sudah punya komitmen kecil gitu ya. Tapi karena itu cuman pacaran ya, kita nggak pernah tahu juga kan apa yang ada di pikiran cewek lu gitu. Kalau cuman kayak alasan-alasan lu ini, aduh ini klise men gitu, males lah. Semua tipe pacaran juga mirip-mirip lah malu. Ini pendapat gue aja. Mungkin gue masih bisa oke lah gitu. Kalau mungkin dia tidak sampai melakukan hal-hal yang mengkhianati lu gitu ya. Misal dia habis nongkrong tuh sama temennya itu yang bawa om-om itu, terus ya udah dia pulang gitu ya. Ya mungkin ya udahlah gitu, permasalahannya cuma dia nggak bilang aja ya, mungkin gak enak atau apalah, atau lu tuh problematik dan ribet dan riweh dan posesif gitu kan, jadi dia berbohong untuk kesana gitu. Tapi kalau sampai dia berhubungan something juga sama orang lain, itu case-nya udah beda tuh. Dan lu mempertahankan ya, orang-orang seperti lu inilah yang memang pasti selalu berpikir kalau lu tuh disakitin gitu. Gampang ya kalau lu punya hubungan, selama pasangan lu nggak ada hubungan sama orang lain, itu fine-fine aja. Nggak bisa kalau sampai ada hubungan sama orang lain, nggak bisa intinya. Itu aja. Repot lah gitu. Bukan repot sih, ya tinggalin gitu. Ngapain lu berjuang sama orang yang ngehianatin lu gitu. Kayak lari di terowongan yang penuh duri gitu, Blay. Aduh, kacau deh. Ini nih. Siapa ini? Maksudnya itu jam tangannya tuh. Apa itu jam tangannya, Blay? Coba diulang. Jam tangannya itu. Gue juga pengen beli G-Shock Baby G itu ya. Pengen lihat dulu. Terus diulang deh. Kok bisa gede gitu ya? Gantungannya aneh loh. Maksudnya gue kayak beda gitu. Yang kayak gini-gini tuh di-share gitu, DM IG-nya apa gitu. Gak ada yang ini gak jelas gitu loh. Dan di sini juga lu tuh ngerekam pakai apa sih gitu, 360 gitu kan, jadi gak jelas gitu. Harus yang jelas dong. Nah, itu yang warna biru itu di belakang itu tuh jam tangannya sih. Jam tangannya itu sih gua ya. Coba nah ini curi dulu. Jauhnya. Coba. Oh, hampir itu bro. Hampir ya. Gue juga pengen nyari G-Shock yang biru nih bro nih. Ini lihat nih ya, bentar sekali lagi deh. Pause. Aduh, kepencet lagi anjing. Sabar. Pencet dulu. Nah, ini yang biru itu maksudnya, itu G-Shock itu yang gue butuhin. Mungkin dia BA-nya kan jadi bisa menanyakan. Itu BA jam tangan tersebut. Nah, halo bang, kebetulan lagi September. Oke, jadi gue mau cerita nih. Jadi gue anak bungsu di keluarga gue. Saudara-saudara gue udah nikah, udah berkeluarga, kecuali satu abang gue yang masih kerja di luar. Dan sekarang gue masih duduk di bangku kelas 3 SMK. Jadi ortu gue udah pisah bang, udah lama. Oke, tapi anehnya ortu gue masih satu rumah, tapi beda kamar. Ya, satu kamar juga emang kenapa anjing? Ya udahlah gitu loh. Kan zaman gitu, jatah mantap. Tapi kayak masih suatu atap gitu bang. Oke, mungkin ada alasan kuat kenapa mereka masih diam di satu atap meskipun udah pisah. Gue dengar kayak bokap gue yang gak mau cabut dari rumah, dan emak gue sebenarnya udah nikah lagi. Hah, gimana sih? Tapi gak serumah sama yang suaminya sekarang. Jadi emak gue bolak-balik. Oke, ke rumah suami barunya. Gue sebagai satu-satunya anak yang masih tinggal di rumah tuh kayak suka ngerasa canggung sama mereka. Jadi ada bokap tiri, ada bokap kandung dalam satu rumah. Jadi kalau bikin film FTV tuh kayak ibuku dan suaminya satu atap dengan ayahku. Kayak gimana sih ya? Kayak mereka juga jarang banget interaksi walaupun satu rumah. Dan kadang-kadang bokap gue juga suka ngamuk gak jelas ke gue. Ya mungkin kamu nih kan. Goblok. Menurut lo gue harus gimana? Kor, biar redam situasi. Pasti menurut lo kasus gue ini aneh ya? Karena menurut gue sendiri juga aneh. Gak aneh sih, kayak standar broken home umumnya gitu ya. Ya gimana ya? Anehnya satu sih sebenarnya, kenapa bokap lu atau nyokap lu yang nggak cabut? Itu satu. Kalau menurut gua karena anak ya, lu juga udah gede, udah kelas 3 SMK gitu kan. Gono gini, ini sih pasti gonskins gitu. Gono gins. Ini pasti nih, nggak ada yang mau ngalah mungkin ya kan. Gue juga nggak tahu, lu nggak jelasin atas nama rumahnya siapa gitu. Apa mau dijual, dibeli, sini biji gitu. Kita case close lah itu ya. Kita nggak tahu lah permasalahan tanah atau rumah atau gimana, kita juga nggak tahu. Di sini lu bilang kayak buat meredam situasi. Enggak, lu udah benar. Lu nggak ikut campur, itu udah bener. Lu anak, mau gimana pun, mau sekesal apapun, sesakit apapun, sehappy apapun, lu tetap anak. Lu nggak bisa ngelurusin hal yang memang sudah
amburadul. Lu hanya bisa support. Mau siapapun yang salah, mau siapapun yang benar, mau nyokap lu, mau bokap lu, itu urusan mereka. Mereka orang tua lu dan mereka masih ada. Kecuali salah satu dari mereka udah nggak ada. Mungkin lu bisa melurusin. Karena mau gimana pun, lu nggak pernah tahu juga apa yang ada di pikiran di orang tua lu. Mungkin dia juga relate sama yang lain ya gitu. Kayak lu mungkin ngeliat bokap lu atau nyokap lu entah berantem terus atau apa. Lu cuman bisa menenangkan kedua pihak tersebut selama permasalahannya masih dalam moral. Paham itu ya? Ribut, berantem, berdebat, ya mungkin banting piring sedikit, ya udah. Tapi masih masuk kategori manusia yang bermoral lah gitu. Dan punya norma gitu ya, walaupun mungkin nyebelin tetangga kan. Lu sebenarnya gak harus ngapa-ngapain, lu hanya bisa menenangkan dan ya menjadi pendengar yang baik. Lebih baik kalau mau berpendapat ya ke masing-masing pihak. Lebih bagus ya bisa diobrolin bertiga. Kayak gitu, kayak papa aku tuh aneh gitu. Di sini ada bokap gua tiri, di sini ada bokap gua kandung. Ketika bokap tiri gua sama nyokap gua satu kamar, kan selalu ada momen itu. Sebulan sekali tuh awkward. Gimana sih ya? Nah, mungkin bisa ke situ kan. Ya tapi uang jajan lu enak kan, jadi ada 3 orang tua gitu ya. Nyokap, bokap tiri. Ya gitu ya. Lu minta aja uang jajan gitu. Ya sebenarnya itu aja sih. Dan toh masih ada kakak-kakak lu. Harusnya juga kakak lu yang lebih meluruskan lagi dan control the fams gitu. Anjing. Kayak gitu sih menurut gue ya. Nando Saputra, the fuck. Nando Saputra masih temon kali. Nanda Saputra, seorang pemuda menanam singkong demi mencukupi kebutuhan pokok. Diketahui bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar gajinya sebagai karyawan tidak terpotong, yang nantinya dapat digunakan untuk memberi gaya hidup. Goblok. Seperti pergi to game, top up game, nyawer cewek cantik di platform live. Kinel, come on man. Di tengah krisis kelas menengah yang semakin tertekan. Anjing, mirip si temon banget bangke. Hidupannya dugem, nyawer cewek. Kalau dia itu aja ya. Sok atuh berak dulu. Entahlah mas, ngerasa kita makin kesini seperti semakin bosan dan renggang. Kita berak. Break. Apa kita berak dulu aja? Break, astaga. Sekarang WA udah bisa diedit, Blay. Aduh, kacau deh. Nostalgia iklan jadul populer. Oke, apa nih? Pak, jangan ditutup dulu, Pak. Anjing, 7.15. Bangsat, rambutnya jadul. Ya, nak? Mau aku telat. Telat gimana? Rin? Halo, Rin? Anakku hamil. Telepon jangan potong-potong, pakai band. Ya, ini cuman sharing doang sih. Iya, cuman sharing doang sih. Gua nggak sebel sih, nggak sebel kok, nggak. Iya, oke, lanjut. Indonesia, Nggak sebel kok, nggak sebel. dimanapun. Mah, aku dapat yang baru loh. Anakku hamil, suamiku kawin lagi. Mama. Sayang. Kemenangan ekstra dari Lifebuoy Shampoo. Ekstra 20% harga Aku suka Susunya susu hingga tetes terakhir. Iklan ini muncul, belum ada kejadian got itu, belum ada di sini. Belum ada kejadian got, ini belum ada. Gitu ya. Belum ada nih di zaman ini tuh, belum ada. Mungkin dia sama anak-anaknya masih ngajarin kartu Yu-Gi-Oh. Mungkin ya, bro ya. Belum ada tuh. Kejadian got itu belum ada. Di zaman ini belum ada. Zona santuy. Biar warga memilih layanan transportasi sendiri. Nah, kayak gini nih, open minded gitu loh. Masih banyak di kampung-kampung tidak boleh Gojek atau Grab, sans saja gitu. Kenapa ya? Rakyat kita udah sandaskuy living. Sudah pasrah kalau rezeki itu pasti sudah ada yang mengatur. Universe ini sudah mengatur gitu, bro. Tapi yang itu tuh pengennya gitu, bro. Keluarganya doang emang, anjing emang. Udah, gak boleh marah-marah lah, bro. Anjir. Apa ini anjing? Gelo. Delmannya tirek anjir. Delmannya tirek anjir. Yo. Di mana ini, Blay? Delmannya tirek. Oh, yo, gue mau. Aduh, ada aja anjing. Makannya apa itu? Daging bayi. Mau jadi presiden ikutin Mbah, ha? Di rumah Mbak. Suka ya? Suka. Nanti kalau cita-citanya Mas Etes kalau udah gede mau jadi atlet apa? Mau jadi presiden. Wah. Kok nggak diajak? Berenang di mana Mas Etes? Di rumah Mbak. Di rumah Mbak. Suka ya? Suka. Nanti kalau cita-citanya Mas Etes kalau udah gede mau jadi atlet apa? Cucunya pun pengen jadi presiden ini. Presiden. Wah. Diam. Aduh, anjing.
Lama-lama capres 10 tahun kali ya, bro. Ah udahlah, balik lagi ke September. Ada yang bisa terjemahkan bahasa drive romantis dan nyeni ini, ha? 26 kan aku, di 77mu Bunda Sylvia. Maksudnya, ini cewek ketemu sama pasangannya di umur 77 cowoknya, ceweknya 26, kayak gitu. Ya, mungkin drivernya ini anaknya dari kakek-kakek yang 77 itu mungkin ya. Jadi kayak terinspirasi bapaknya sendiri gitu ya bro. Diturunkanlah kata-kata itu ke anaknya untuk jadi driver truk. Itu mungkin. Nah ini Mutiara Zahrani. Anjing, lagunya itu loh bro. Turun naik terus. Anjing kangen juga sama lagu itu ya. Itu The Beginning anjing, The Beginning anjing sama Korigor. The Beginning of Reaction anjing itu. Turun naik challenge. Oh ini IG-nya Lur. Alah si Alur deh. Aduh tapi filternya ini loh. Coba cek udah ada MQG belum. Yo Bang Kor, udah setahun lebih sejak September versi gue di tahun 2023. Emang bener kata lu Bang, kalau gue tuh ditinggal sama orang yang paling gue sayang pasti di saat gue udah siap. Anjir, coba video gue udah lama. Wah anjir, sedih parah anjing. Gila loh. Wingman-nya dead. Maksudnya meninggal. Wingman-nya meninggal. Bokapnya meninggal. Bokap si L juga meninggal. Gimana coba anjing? Oh ini teman-teman lu semua berarti ya. Wah gila sih men. Wah gila sih. Ini gila sih, ini gila sih men. Di tahun 2024 ini gue udah membaik. Saya thank you banget ke lu atas support dan motivasi semua konten menghibur anjing. Dan sebagai apresiasi gue udah punya merchandise jaket barbar. Gokil. Sesuai profile gue. Coba kita lihat. Gokil. Support lo dia loh. Dan buat kalian bro-bro gue semangat terus jalanin hidup tetap strong dan hustle hidup. Harus hustle, squee living, S-nya juga strong. Aduh kacau deh. Sekali lagi makasih banyak bang, karena hidup itu gak bisa selalu adem. Yang penting bisa keluar dalam. Gak gitu sih konsepnya si Blay. Ya tapi gak apa-apa lah. Ya mendingan keluar dalam lah daripada set-set gitu yang udah dikhianatin tuh kamu tuh. Tinggalkan lah dia gitu. Aduh kacau deh. Adanya September ini untuk merenung dan merewind masalah-masalah yang udah kita lewatin gitu bro. Jadi cerita-cerita apapun yang sudah Anda alamin atau sedang mengalami, curahkan di sini. Sekuat-kuatnya Anda pun pasti Anda ingin mencurahkan itu. Nair ini sudah pernah cerita tahun lalu gitu ya bro ya. Tetap strong, tetap hustle itu udah harus ya. Harus banget men. Semua hal yang lu alamin itu pasti ada porsinya. Dan itu capek buat ngelewatin itu semua. Nih contohnya, dia udah sahabatnya meninggal, bokapnya meninggal, orang-orang terdekatnya sudah tidak ada. Tapi di kondisi seperti itu, berarti dunia ini tuh udah tahu kalau lu udah siap kehilangan mereka. Makanya dikasih beban bertubi-tubi. Dan akhirnya, kerja keras lu itu bisa lu rasain ketika di waktu yang tepat. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin 1 tahun. Dan ada contohnya, di tahun 2024, dia sudah bisa menjalani harinya dan hasilnya, dia lulus. Semua itu memang capek dan memang harus kerja keras. Itu pasti, kerja keras itu capek. Tapi lebih capek lagi kalau miskin. Makanya jangan miskin, jangan malas. Coba las. Apa nih? Jangan sombong kalau lagi di atas. Ingat, di bawah juga enak. Kalau aku sih yang penting sama-sama enak gimana? Kalau di belakang gimana? Alright, mungkin segini dulu aja bro. September, sedikit-sedikit tipis-tipis. Share aja langsung cerita-cerita lo di open Facebook ya. Jangan lupa ya, pakai hashtag Korigor open Facebook. September, bebas. Masih banyak stok-stok September gitu ya, yang bakalan gue upload untuk bulan ini. So, saya tutup channel gue, share dan subscribe. Peace. Diajak wen-wen, selalu bisa. Isi dompet, selalu ada. Diajak wen-wen, selalu bisa.